Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali hari kita, mari kita bersatu di dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan kembali mengawali hari kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang ketenangan hidup. Adapun ayat Alkitab yang saya pilih adalah Mazmur 62 ayat 2 dan ayatnya yang ke-6. Mazmur 62 ayat 2 dan ayatnya yang ke-6. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Setiap orang pasti ingin hidup tenang, bahkan juga ingin mati dengan tenang. Aneh jika ada orang yang ingin hidup gelisah, hidup dengan tidak tenang. Aneh pula jika ada orang yang ingin mati dengan tidak tenang. Biasanya orang merasa tenang ketika mengalami kehidupan yang nyaman tanpa kesulitan ataupun kesusahan. Memiliki cukup sandang, pangan, dan papan. Sehat dan aman tanpa bahaya yang mengancam. Keluarganya hidup sejahtera. Anak cucu hidupnya aman. Singkatnya, ketika kondisi hidupnya serba enak, tenanglah hatinya. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika hidup dalam keadaan susah, penuh persoalan yang berat, orang-orang sulit merasa tenang. Hal itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bagi orang-orang yang menjadi sumber ketenangan adalah kondisi, adalah keadaan yang sedang dialaminya. Ketika kondisi hidupnya nyaman, ia merasa tenang. Namun ketika kondisi hidupnya tidak nyaman, ia gelisah, ia cemas, ia bingung. Bahkan kondisi atau keadaan yang bisa begitu cepat berubah mempengaruhi kehidupannya. Yang tadinya kondisinya menggembirakan berubah menjadi kondisi yang menyedihkan. Rasa tenang yang berdasarkan kondisi atau keadaan pasti Bapak Ibu tidak akan awet, tidak akan lama untuk dirasakan. Gampang berubah. Tergantung kondisinya, nyaman atau tidak. Sangat situasional. Dan itu bukan sumber ketenangan sejati. Nah, Bapak Ibu lalu berbicara tentang ketenangan sejati. Ketenangan yang sejati tentu adalah rasa tenang yang awet. Rasa tenang yang dapat dirasakan di dalam situasi apapun. Meskipun dalam situasi gawat, masih bisa tersenyum tenang. Meskipun dalam penderitaan berat, tetap tenang dan tegar. Apalagi ketika hidup kita aman tanpa penderitaan, kita tentu pasti merasakan ketenangan. Dan begitulah rasa tenang yang sejati. Dapat dirasakan baik dalam suka maupun duka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau begitu bagaimana memperoleh rasa tenang yang sejati seperti itu? Mazmur 62 ayat 2 dan ayat 6 menyatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja sekiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kalau kita memperhatikan bacaan ini, kita diajak, kita diingatkan kepada sebuah kunci ketenangan sejati, yaitu hanya dekat dengan Allah. Ada ketenangan sejati. Berarti Allah adalah sumber ketenangan sejati.
Hanya pada Allah sumber rasa tenang yang awet, rasa tenang yang tidak gampang luntur, rasa aman yang tidak tergantung keadaan. Dan hanya Allah yang dapat menjadi sumber ketenangan dalam situasi apapun di tengah kehidupan kita. Tenang, baik suka maupun duka. Sebab kita bisa mengharapkan banyak hal dari Allah. Bapak Ibu, ingat, hanya dekat dengan Allah, bukan dekat dengan apa yang diberikan oleh Allah. Misalnya kekayaan, jabatan, kesehatan, ataupun yang lainnya. Melainkan dekat dengan diri atau pribadi Allah. Bukan dekat pada apa yang diberikan Allah. Apapun pemberian itu. Apalagi pemberian yang bersifat duniawi. Sebab apa yang diberikan Allah bisa rusak, bisa hilang, bisa juga lenyap. Kekayaan bisa lenyap, jabatan bisa hilang, kesehatan bisa rusak. Tetapi satu hal, yaitu Allah sebagai pribadi yang tidak mungkin hilang, yang tidak mungkin rusak, dan tidak mungkin lenyap di dalam kehidupan setiap orang percaya. Justru sebaliknya, Allah yang abadi itu masih berkuasa memberi lagi apa yang hilang, apa yang rusak, apa yang lenyap, dan banyak hal yang bisa kita harapkan lagi kepada Allah. Oleh karena itu, jika kita ingin tenang, tidak ada cara lain kecuali kita hidup dekat dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dekatlah dengan Allah dan berharaplah kepadanya, karena dialah satu-satunya sumber ketenangan sejati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada hari ini, di mana Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa ketenangan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus dapat memiliki relasi yang sangat dekat dengan Tuhan, bahkan berharap penuh kepada Tuhan, sehingga kondisi keadaan kami di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan, boleh kami rasakan ketenangan yang berasal dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menjadi bekal bagi perjalanan kehidupan kami pada hari ini. Dan kami pun akan kembali dalam panggilan kami, di tengah tugas dan tanggung jawab kami, di tengah kegiatan yang akan kami lalui. Biarlah hanya Tuhan yang boleh memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sumber ketenangan sejati, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati kita.